Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kurikulum pendidikan seni rupa di pertemuan kedua ini. Kali ini kita akan berdiskusi, ya. Pak Eko akan menjelaskan tentang perjalanan kurikulum pendidikan seni rupa di Indonesia, ya. Saudara, bahwa kurikulum pendidikan seni rupa ini mengalami perkembangan yang signifikan, ya, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini, ya. Nah, baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam mata kuliah kita hari ini. Baik, setelah mengikuti mata kuliah ini, saudara diharapkan dapat memetakan perkembangan kurikulum pendidikan seni rupa mulai sejak awal hingga akhir kemerdekaan, ya, atau hingga sekarang, ya. Jadi mulai dari awal sampai dengan sekarang, ya. Jadi saudara diharapkan bisa memetakan apa sih perkembangan kurikulum dari masa ke masa, ya. Baik, kita akan awali pembahasan kita mulai dari ini, saudara, bahwa secara historis kurikulum pendidikan nasional itu telah mengalami perubahan dari masa ke masa, ya. Nah, mengapa perubahan itu terjadi? Karena adanya perubahan sistem politik, perubahan sosial, budaya, ekonomi, juga ipteks, ya, dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, ya. Perubahan-perubahan tersebut tidak bisa dipungkiri, itu pasti memberi dampak, memberi pengaruh, memberi implikasi kepada perjalanan kurikulum, ya. Mengapa kurikulum ini harus berubah? Karena kurikulum dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang, ya, melalui pendidikan sebagai peranatanya. Saudara, mari kita telusuri lebih jauh, lebih dalam tentang perkembangan kurikulum, khususnya kurikulum pendidikan seni rupa di Indonesia sejak awal hingga saat ini. Awal-awal kurikulum pendidikan seni rupa berkembang itu ketika masa awal kemerdekaan, ya. Jadi itu senantiasa berubah sampai saat ini, ya. Tercatat ada beberapa kali perubahan kurikulum, ya, sejak awal kemerdekaan, ya, mulai dari kurikulum 47, kurikulum 52, kurikulum 54, kurikulum 68, kurikulum 75 hingga sekarang, ya, sampai dengan kurikulum 2013, ya, yang kita kenal dengan pendekatan saintifik, ya. Saudara, dalam konteks kurikulum pendidikan seni, setidaknya tercatat ada beberapa kali perubahan itu, ya. Itu mengandung beberapa konsekuensi, baik visi misi pendidikannya, kemudian substansi materinya, serta pendekatan dan strategi pelaksanaannya di lapangan, ya. Mari kita kupas sejak awal kurikulum pendidikan seni itu bermula, saudara, yaitu pada masa awal kemerdekaan. Sesungguhnya pada masa kemerdekaan, kurikulum pendidikan seni di Indonesia ini diwarnai oleh kurikulum peninggalan Belanda. Nah, pada masa awal kemerdekaan, ya, kira-kira sekitar 1945 sampai 48, sekolah, ya, cenderung menumbuhkan usaha menanamkan semangat untuk mengusir penjajah dengan semangat nasionalisme, ya. Disadari maupun tidak, saudara, semangat ini mempengaruhi karakteristik pembelajaran, ya. Mata pembelajaran seni banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan bernyanyi lagu-lagu kemerdekaan, membuat karya-karya seni rupa atau poster-poster dengan tema-tema nasionalisme atau dalam konteks anti penjajah. Nah, ini, saudara, tiga substansi yang melekat dalam kurikulum pada masa awal kemerdekaan, khususnya kurikulum pendidikan seni. Kita lanjutkan ke kurikulum berikutnya, itu setelah awal kemerdekaan, kemudian kurikulum pendidikan seni berkembang pasca kemerdekaan, ya. Kurikulum yang berkembang pada masa ini ialah kurikulum 1952, ya. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan seni rupa di Indonesia itu dikenal dengan kompetensi menggambar, ya. Kemudian tapi juga masih mengadopsi kurikulum peninggalan Belanda, saudara, ya. Kurikulum 1952 ini sesungguhnya telah menjadi bagian dari penyempurnaan kurikulum 47, ya, yang saat itu diberi nama sebagai Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Nah, pada masa itu seni sudah mulai merangkum semua cabang seni, ya, termasuk kegiatan menggambar dan kerajinan. Nah,
Kemudian dalam paradigma kurikulum ini, kebudayaan dan kemanusiaan menjadi suatu bagian yang penting dalam pembangunan bangsa yang tidak bisa terpisahkan, ya. Nah, seni kemudian sudah mulai merangkum berbagai cabang seni rupa, ya, termasuk menggambar, kerajinan, dan cabang-cabang yang lain. Sampai akhirnya dalam akhir pemerintahan Soekarno diberlakukanlah kurikulum 1954, ya, yang mana bidang kesenian diberi nama mata pelajaran menggambar dan seni suara. Kurikulum setelah ini kemudian berkembang lagi, saudara, kurikulum pendidikan seni rupa, ya, kita sebut saja kurikulum pendidikan seni, berkembang kemudian tahun 1975 dan 1984. Ya. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan, saudara, dalam catatan perkembangan kurikulum seni di Indonesia. Ya. Mengapa saya katakan signifikan? Karena kurikulum pendidikan seni rupa tahun 1975 dan 1984 ini terjadi perubahan pada bidang studi kesenian, terutama dalam bentuk nama mata pelajaran yang berubah menjadi nama mata pelajaran pendidikan kesenian. Nah, mata pelajaran kesenian itu berisi substansi menggambar, kompetensi menggambar maksud saya, musik, tari, dan teater. Kurikulum 1975 kemudian berganti lagi menjadi kurikulum 1984. Nah, pergantian kurikulum tersebut secara eksplisit, ya, ditandai dengan nama mata pelajaran yang berubah menjadi mata pelajaran pendidikan seni. Dan sejak tahun 1984 tersebut berlaku pula Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang juga sudah mulai mapan, ya. Nah, pada tahun-tahun inilah, saudara, kurikulum pendidikan seni sudah mulai menunjukkan jati dirinya, ya, sudah mulai terkondisikan dengan baik, tersistem dengan baik, menjadi sebuah mata pelajaran yang menjadi bagian dari kurikulum nasional di Indonesia. Nah, setelah ini kurikulum berkembang lagi, ya, menjadi kurikulum pendidikan seni tahun 1994, ya, menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional di Indonesia tahun 1994, ya. Nah, uniknya, saudara, dalam kurikulum ini, kurikulum pendidikan seni tahun 1994 memiliki karakteristik, ya, yang terintegrasi atau terintegrasinya antara kesenian dan keterampilan, ya, lebih jelas integrasinya. Mata pelajaran untuk bidang studi kesenian diberi nama mata pelajaran kesenian tangan dan mata pelajaran kerajinan tangan dan kesenian, ya, atau lebih dikenal dengan istilah KTK atau Kertankes. Ini sangat populer, saudara, pada masa itu, ya. Nah, ciri khas dari Kertankes ini adalah adanya integrated learning, ya. Nah, yang mana dalam kurikulum ini muatan kriya menjadi perhatian utama atau menjadi perhatian lebih dari pemerintah pada masa itu sebagai potensi warisan budaya lokal yang harus diwariskan. Nah, pada masa yang sama, saudara, perkembangan seni kriya itu sangat baik, ya, sangat atau mencapai puncaknya, ya, sehingga sifat mata pelajaran seni dalam konteks kurikulum ini memiliki sifat mengangkat potensi-potensi lokal atau bersifat muatan lokal, ya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi seni di daerah setempat. Kemudian kurikulum pendidikan seni berkembang lagi atau berubah lagi pada masa kurikulum 2004. Ya, ini sudah mulai adanya perubahan-perubahan yang juga signifikan, saudara. Kurikulum pendidikan seni tahun 2004 itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kurikulum pendidikan nasional 2004 yang diberi nama kurikulum berbasis kompetensi. Ya, mengapa kurikulum pendidikan seni ini berlaku? Ya, karena didasari oleh adanya reformasi politik di Indonesia, ya, terutama berlakunya otonomi daerah di Indonesia, ya. Nah, perubahan kurikulum tersebut menunjukkan bahwa kesenian mendapat perhatian penting, ya, dalam sistem pendidikan kita, yang mana perubahan kurikulum 2004 telah dilakukan, ya, berdasarkan amanat undang-undang. Jadi yang menarik atau yang menjadi hal penting dalam sejarah kurikulum 2004 ya, adalah diberlakukannya atau implementasi dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya. Kemudian yang menarik juga yang kedua atau yang penting yang kedua dari kurikulum KBK ini, khususnya kurikulum seninya, itu terdapat
atau diberlakukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi saudara mungkin waktu mengalami sekolah ya pada tahun 2004 ini mendengar istilah KKM, saya tuntas atau tidak tuntas. Ya, jadi berlaku justifikasi tuntas atau tidak tuntas. Yang tuntas ya pengayaan, yang tidak tuntas ya remedial teaching dan seterusnya. Ya. Nah, pendidikan seni dalam kurikulum KBK ini diarahkan untuk mengembangkan kepekaan artistik dan estetik, ya, yang membentuk siswa untuk bersikap kritis, apresiatif, kritis, ya, secara menyeluruh. Ya, itulah amanat pendidikan nasional tahun 2004 ya dalam KBK 2004. Nah, sikap ini diharapkan tumbuh kepada siswa ya dalam kegiatan-kegiatan mulai dari pengamatan, penilaian, penghargaan atau penciptaan karya seni. Nah, itulah saudara kurikulum 2004 ya, berlaku kira-kira 2 tahunan saudara, karena setelah itu ada revisi menjadi kurikulum 2006 atau kita kenal sebagai KTSP. Jadi disebut sebagai kurikulum pendidikan seni 2006 atau kurikulum pendidikan seni KTSP. Nah, istilah KTSP ini diberlakukan karena kurikulum ini ingin dibentuk berdasarkan atau berbasis pada satuan-satuan pendidikan. Mengapa demikian? Karena institusi pendidikanlah yang mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan, apa potensi-potensi, dan apa output dan outcome yang diharapkan ya pada lulusan yang akan datang. Nah, perubahan kurikulum menjadi KTSP atau 2006 ini tentu berdasarkan pada Permendiknas nomor 20 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum ya. Nah, pelaksanaan perubahan ini dilaksanakan oleh sebuah badan yang disebut sebagai Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP yang populer pada masa itu. Nah, pendidikan mata pelajaran seni pada tahun 2006 ini berubah nama saudara menjadi mata pelajaran seni budaya. Ini menarik ya, ada perubahan yang cukup signifikan juga ya, di mana menambahkan istilah budaya dalam mata pelajaran ini, yaitu mata pelajaran seni budaya. Artinya apa? Mata pelajaran ini, seni itu menjadi bagian dari kebudayaan, dan sifat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang cultural awareness, jadi mendidik siswa untuk sadar dengan seni dan memiliki kesadaran kebudayaan. Jadi seni menjadi bagian budaya, itu diyakini ya. Nah, dengan demikian seni menjadi alat atau media untuk mengalihkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Nah, mata pelajaran seni budaya ini berlaku untuk tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ya, secara khusus di jenjang SD ini diberi nama seni budaya dan keterampilan atau SBK. Ya, kemudian kalau di jenjang SMP atau SMA ya seni budaya saja. Ya. Penambahan bidang atau mata pelajaran ini sempat mendapat respons ya dari berbagai pemerhati pendidikan seni karena sesungguhnya budaya ya tidak bisa diidentikan saja dengan seni ya, karena semua bidang itu juga bisa dianggap bagian dari kebudayaan ya, tapi nampaknya pemerintah memberi amanat yang lebih bagi bidang pendidikan seni untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang menarik dari kurikulum ini yang menjadi perubahan yang signifikan dari kurikulum sebelumnya adalah adanya standar kompetensi mata pelajaran yang dibagi menjadi 2 kompetensi utama, yaitu kompetensi apresiasi dan kompetensi ekspresi. Ya. Kompetensi apresiasi dan kompetensi ekspresi. Jadi tidak menekankan pada pengetahuan, tapi sikap apresiatif. Tidak menekankan pada skill berkarya seni, tetapi hanya ekspresi estetik saja. Cukuplah siswa mendapat pengalaman estetik dan cukuplah siswa untuk mendapat pengalaman ekspresi seni. Dan inilah yang menjadi titik tekan dalam kurikulum KTSP yang termuat di dalam kompetensi dasar ya. Beberapa kompetensi dasar selalu mengakomodasi itu. Yang kedua adalah karena ini kurikulum pendidikan seni 2006 KTSP ini memiliki visi kebudayaan, maka setiap kompetensinya itu selalu dikemas dalam area atau lingkup kebudayaan yang jelas, mulai dari kebudayaan daerah setempat, kebudayaan nasional atau Nusantara, dan kebudayaan internasional atau mancanegara. Kemudian setelah kira-kira 7 tahunan itu berjalan, kemudian berlakulah kurikulum pendidikan seni tahun 2013
sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional 2013. Kurikulum ini populer disebut sebagai K13 atau juga sebagian menyebut Kurtilas, ya. Nah, apapun itu kependekannya, kurikulum ini menjadi catatan penting dalam demokrasi atau perubahan pendidikan di Indonesia ke arah pendidikan yang jauh lebih maju, ya. Perubahan yang mencolok ya dari kurikulum KTSP 2006 menuju ke K13 ini adalah berubahnya istilah, ya, istilah yang tadinya standar kompetensi menjadi kompetensi inti. Di KTSP itu kompetensinya disebut sebagai standar kompetensi, kalau di K13 disebut sebagai kompetensi inti, ya, atau KI. Nah, kompetensi dasar pada kurikulum 2013, ya, khusus untuk yang kompetensi dasar, itu merupakan penjabaran dari kompetensi inti, ya, K13. Nah, ada empat kompetensi inti di dalam K13, yaitu satu sikap religius, kedua sikap personal dan sosial, ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan. Sedangkan nama bidang studinya adalah mata pelajaran seni budaya saja. Itu untuk SMP, SMA, SMK, ya. Dan seni budaya dan keterampilan dan prakarya atau SPP. Seni budaya dan prakarya atau SPP itu menjadi nama mata pelajaran untuk jenjang sekolah dasar. Nah, karakteristik K13 seni budaya ialah pembagian kompetensi dasar yang menjadi dua kategori di dalam mata pelajaran seni, yaitu KD ketiga adalah kompetensi pengetahuan dan KD keempat adalah kompetensi keterampilan. Jadi kalau saudara menyimak KD 3 itu memahami titik-titik, ya, KD 4 adalah mampu berkarya titik-titik. Nah, inilah perbedaan signifikan dari segi standar isi atau konten di dalam K13 dan KTSP sebelumnya. Kalau di KTSP itu kompetensi dasar itu terbagi atas dua peta materi, yaitu sikap apresiatif dan ekspresi seni, ya, hanya menekankan titik tekan pada sikap apresiatif dan ekspresi. Sedangkan K13 titik tekannya pada pengetahuan, dituntut untuk tahu. Kemudian yang ketiga adalah terampil atau keterampilan. Ini dua perbedaan yang signifikan di dalam perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K13, ya. Nah, saudara, itulah perjalanan kurikulum pendidikan seni, khususnya pendidikan seni rupa, yang menjadi bagian dan tak terpisahkan dari kurikulum seni budaya di Indonesia, ya, sejak awal kemerdekaan hingga kurikulum 2013 yang berlaku saat ini. Nah, saudara, kita akan lanjutkan sesi kuliah ini dengan diskusi, tanya jawab, ya, secara tidak langsung, ya, melalui e-learning UNES, yaitu Elena. Saudara bisa berdiskusi atau bertanya secara langsung kepada saya melalui forum chat, ya. Saya akan membagikan pernyataan-pernyataan penting yang patut kita diskusikan, ya. Kita akan diskusi bersama di sana. Silakan siap dengan menu forum di Elena. Nah, nanti juga akan ada kuis, ya, untuk memastikan bahwa saudara bisa memahami dengan baik materi ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.